Kembali lagi masih bersama saya Dodi, jurnalis Banjarmasin Post di program Tribun Series Suara Rakyat. Hari ini kita masih bersama Komisioner KPU Kalsel Bapak Ade Riansyah, tapi selain itu kita juga sudah kedatangan satu narasumber lagi dari Sekretaris DPW PKS Kalsel Bapak Mustafa Zakir. Selamat sore. Selamat sore. Ya, ini kami tadi bersama Pak Edi sudah membahas sedikit terkait tema kita hari ini, yaitu pro kontra sistem pemilihan proporsional tertutup dan terbuka. Tapi sebelum ke Pak Mustafa, kami mau bertanya sedikit ke Pak Edi. Pak Edi, tadi sudah dikatakan bahwa sebenarnya sampai saat ini belum ada perubahan itu karena memang masih berjalan proses di Mahkamah Konstitusi. Nah, nanti kalaupun itu dikabulkan atau disahkan gugatan itu, apakah nanti KPU bisa mengambil dasar itu sebagai PKPU terbaru atau seperti undang-undang lain ini ada masa tunggu berapa tahun baru diterapkan gitu, Pak Edi? Ya, pertama berkenaan dengan keputusan dari pembentuk undang-undang. KPU tidak pada posisi terlibat pada konflik kepentingan berkaitan dengan pro atau kontra pilihan sistem. Apapun putusan Mahkamah Konstitusi, tentu KPU akan melaksanakan. Nanti apapun amar putusannya, sangat tergantung pada amar putusannya. Sampai detik ini, pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pasal itulah yang dipegang oleh KPU hingga detik ini. Sepanjang ketentuan norma tersebut belum dilakukan perubahan, baik melalui legislative review atau executive review atau melalui judicial review. Nah, oleh karena itu duduk posisi KPU kan sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan, tidak pada penafsir, tidak pada sisi perspektif yang pro atau tidak juga pada sisi perspektif yang kontra. Nah, KPU sebagai bagian dari lembaga negara juga memiliki kewajiban, memiliki tugas serta wewenang melaksanakan kewajiban, wewenang, tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita ketahui bersama bahwa dalam penjelasan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, di sana putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan berlaku seketika sejak diucapkan. Putusan Mahkamah Konstitusi itu kan bersifat final and binding, bersifat final dan mengikat. Nah, kita akan menunggu apa yang menjadi amar putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 ini. Nah, hingga detik ini kami sampaikan pada masyarakat, tentu sistem pemilu yang kita gunakan untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2, yaitu dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Hal itu akan berbeda jika ada putusan baru atau pembentuk undang-undang melakukan perubahan terhadap pasal tersebut. Nah, sepanjang ketentuan pasal tersebut belum dilakukan perubahan, baik melalui executive review, legislative review, atau melalui judicial review, maka norma itu masih berlaku dan aktif hingga hari ini. Nah, kalau misalnya Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan dan amar putusannya apapun, maka KPU akan menindaklanjuti. Nah, tentu sebelum melaksanakan secara teknis, KPU dibutuhkan dukungan berkaitan dengan implementasinya secara teknis melalui peraturan KPU, keputusan, dan juknis yang berkaitan dengan teknis-teknis pelaksanaan. Itu menjadi dasar. Jadi kembali pada prinsip penyelenggaraan pemilu dari 11 prinsip penyelenggaraan pemilu, salah satunya adalah prinsip kepastian hukum. Nah, ketika hukumnya itu sudah ditentukan, maka hukum itulah yang menjadi pedoman bagi KPU untuk melaksanakan. Kita tidak pada posisi menafsirkan mana yang baik, mana yang kurang, tetapi posisinya adalah
melaksanakan Baik. undang-undang. Menarik itu perspektif dari penyelenggara KPU. Nah, tentu kita juga mau tahu nih dari perspektif dari partai politik. Di sini sudah ada Sekretaris DPW PKS Kalsel, Pak Mustafa Zakir. Mungkin gimana nih Pak perspektif dari PKS terkait tema kita hari ini pro kontra, proporsional terbuka dan tertutup. Mungkin bisa disampaikan. Baik, kalau PKS ya siap kiri kanan oke lah ya. Atau semua oke. Ya, jadi mau proporsional tertutup kami siap, mau proporsional terbuka kami siap. Ini kan dua pertaruhan ya bagi partai politik. Kalau proporsional tertutup, maka pertaruhannya adalah potensi adanya oligarki dan nepotisme di internal partai. Itu pertaruhannya. Nah, tetapi proporsional terbuka pertaruhannya adalah liberalisasi politik. Jadi sangat bebas orang mau masuk menjadi caleg, CAD, calon anggota dewan, siapapun dia, tanpa kemudian mempertimbangkan proses kaderisasi di internal partai. Nah, ini plus minusnya lah ya tantangannya. Nah, jadi bagi kami, makanya saya bilang tadi PKS oke terus, kiri kanan oke. Nah, tetapi tentu ada pertimbangan-pertimbangan ya. Sampai hari ini PKS termasuk bersama 7 parpol yang lain, termasuk mendukung MKRI untuk mempertahankan putusan MK yang sudah ingkrah, dan ini kan sudah selesai sebenarnya bagi kami ketika tahun 2008 Pak ya 2008. Undang-Undang nomor 8, betul? Iya. Ya, Tentang pemilu. kemudian dari proporsional tertutup menjadi proporsional terbuka pernah diuji lagi ini kayaknya di MK, dan ini untuk yang kedua kalinya sepengetahuan saya. Nah, jadi itu. Nah, bagi kami di PKS menyikapi tantangan ini sebenarnya itu yang seru. Jadi bagaimana kemampuan partai politik untuk berada di tengah-tengah antara dua tantangan ini. Nah, memang kuncinya proses kaderisasi di internal partai ini menjadi sebuah kesemestian agar hal-hal yang menjadi tantangan apapun, baik itu proporsional terbuka atau proporsional tertutup, ini menjadi sesuatu yang biasa lah begitu. Bukan menjadi sesuatu yang perlu ditakuti. Kira-kira begitu kalau untuk PKS. Baik, nah kita masih mau tahu dari perspektif parpol nih. Kalau dengan proporsional tertutup, kalaupun nanti dikabulkan, apa mungkin ada kemungkinan ini membuat masyarakat pemilih ini bingung, karena beberapa pemilu terakhir kita sudah dikatakan tadi kita pakai proporsional terbuka. Apakah dari PKS khususnya ada kekhawatiran bahwa kalaupun nanti ada perubahan ini bisa membuat masyarakat pemilih kebingungan? Ya, plusnya proporsional terbuka ini kan masyarakat tahu saya milih partai orangnya siapa. Nah, gitu. Itu. Kemudian seluruh caleg atau calon anggota dewan yang ikut dalam kontestasi itu, mereka memiliki peluang yang sama. Ini nilai plusnya. Artinya kalau demokrasi itu diserahkan kepada masyarakat, ya kira-kira substansi atau ruh demokrasi itu lebih terasa pada sistem proporsional terbuka. Nah, sementara kalau proporsional tertutup, ya itu tadi bahwa masyarakat hanya diajak atau bisa jadi juga dipaksa untuk percaya kepada partai, sementara dia tidak tahu siapa yang ingin dipilihnya. Nah, itu. Nah, kalaupun MK mengabulkan ya, meskipun dalam persepsi kami sebagai peserta pemilu kayaknya tipis-tipis lah untuk dikabulkan oleh MK ini. Tapi ya tadi kita ngikut saja lah. Kita ngikut saja. Tapi kita percaya bahwa proses demokrasi yang kita harapkan, insya Allah proses demokrasi yang lebih baik lah. Masih ke Pak Mustafa Zakir ini terkait pro kontra ini, ada beberapa pengamat yang berpendapat bahwa bagi parpol itu sistem proporsional tertutup kalau diterapkan katanya biaya kampanye itu bakal bisa lebih efisien dan ditekan. Itu gimana kalau dari pandangan PKS? Ya, proporsional terbuka bukan berarti juga emang pasti pemborosan kalau proporsional terbuka, kan enggak.
Ya itu tadi, maka kemudian kami sebagai partai politik ini memiliki PR besar memang. Antara membuat proses kaderisasi di dalam internal partai untuk menjadikan menyiapkan SDM yang siap untuk berkiprah di luar lingkup politik, dalam hal ini di lembaga legislatif, dengan menjadikan kader-kader itu memiliki kapasitas dan kemudian juga memiliki elektabilitas yang cukup sehingga dia dikenal oleh masyarakat. Ini PR besar, ini tidak mudah. Siapapun yang punya partai ini tidak mudah. Nah, itu ya. Jadi saya pikir ya enjoy saja sih kalau PKS ya. Enjoy, alhamdulillah. Baik, cukup menarik. Kita sekarang kembali ke Pak Edi dulu. Ya. Pemilu 2024 ini kan bakal didominasi oleh pemilih milenial nih Pak. Nah, mungkin adanya kondisi sekarang ini, kemungkinan adanya perubahan sistem yang cukup mendasar dari pelaksanaan pemilu atau pencoblosan itu kira-kira jadi tantangan nggak bagi KPU sebagai penyelenggara ini? Prinsip dasarnya apapun peraturan perundang-undangan bagi KPU siap untuk melaksanakannya. Nah, memang kalau kita lihat dari basis penduduk kita di Indonesia yang terbaru itu, dari 100% penduduk kita itu ada 60% itu adalah pemilih muda sebenarnya. Penduduk pada kategori usia muda, baik gabungan dari generasi Z maupun generasi milenial. Nah, berbagai bentuk dan metode yang digunakan oleh KPU untuk mengkomunikasikan, sosialisasikan, menyampaikan seluruh informasi terkait dengan norma, ketentuan-ketentuan apabila terdapat perubahan-perubahan terkait dengan sistem pemilu. Nah, KPU juga kan punya kewajiban untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, karena sesuai dengan penjelasan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, karena putusannya bersifat final and binding, final dan mengikat. Nah, prinsip dasarnya setiap ketentuan penyelenggaraan pemilu, KPU memiliki tugas untuk mensosialisasikannya, melakukan pendidikan pemilih, juga menyampaikan informasi berkenaan dengan penyelenggaraan pemilu. Sama dengan yang disampaikan oleh pimpinan kami, Pak Ketua KPU Republik Indonesia, prinsipnya sebenarnya itu sifatnya informatif, agar publik, masyarakat Indonesia mengetahui perkembangan-perkembangan. Meskipun duduk posisi kami sebagai penyelenggara pemilu tidak pada duduk posisi pro kontra, cukup pada perspektif kelebihan kekurangan penilaian berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan itu adalah posisinya pemangku kepentingan partai politik, aktor politik, pakar ahli yang menilai. Nah, KPU bukan pada posisi yang menilainya, tapi adalah KPU posisinya adalah melaksanakan apapun aturan yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang, baik itu yang dibentuk oleh pemerintah dan DPR melalui undang-undang atau yang diuji di Mahkamah Konstitusi. KPU siap melaksanakan sepenuh tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu, karena KPU tentu sesuai dengan prinsip berkepastian hukum, pedomannya adalah aturan hukum yang hidup di konstitusi kita, di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar. Apapun peraturan perundang-undangan terkait yang aktif, tentu itulah yang menjadi payung hukum bagi KPU dalam melaksanakan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu, termasuk dengan berkenaan dengan dilaksanakan sistem pemilu, entah proporsional terbuka atau proporsional tertutup. Nah, sangat tergantung aturannya dan prinsipnya KPU siap melaksanakan. Ya. Perihal ini kan Pak Edi, ini karena gugatan masih berlangsung di MK. Apakah KPU juga jadinya ikut menunggu putusan ini, atau memang PKPU yang terkait sistem itu sudah dibikin, atau nanti dibikinnya menunggu ini selesai gugatan dulu? Di prinsip kepastian hukum kan kita nggak bisa menduga-duga ya, tidak bisa menafsir-nafsir, tidak bisa menakar-nakar. Nah, di norma yang ada itulah yang dilaksanakan. KPU kan sudah menetapkan peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal
Nah, tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan melalui peraturan KPU tersebut ini akan terus berjalan, terus bergulir. Nah, berbeda halnya nanti kalau misalnya norma itu dibentuk, diubah sebelum tahapan itu dilaksanakan, maka menyesuaikan normanya. Tentu KPU akan menyesuaikan kalau misalnya tahapan itu belum dilaksanakan dan amar putusannya memerintahkan harus dilaksanakan pada pemilu ini misalnya, maka KPU akan menyesuaikan peraturan-peraturan teknisnya. Jadi prinsip dasarnya selain prinsip profesional, efektif, efisien, akuntabilitas dan transparan serta prinsip lainnya, tentu kembali pada prinsip berkepastian hukum tadi. Nah, hukum inilah menjadi payung, menjadi pedoman bagi KPU untuk menyelenggarakan setiap rangkaian tahapan, program, dan jadwal dari pemilu serentak 2024 ini. Nah, kewenangan terhadap penilaian apakah norma ini bertentangan dengan konstitusi atau tidak, itu pada duduk posisinya Mahkamah Konstitusi. Penilaian kelebihan dan kekurangan berkaitan dengan sistem pemilu legislatif kita, itu mungkin pada ranah kepentingan-kepentingan masing-masing pemangku kepentingan, baik partai politik sebagai peserta pemilu atau pemilih atau masyarakat sipil, media, dan elemen-elemen anak bangsa di negara kesatuan Republik Indonesia ini punya hak untuk menilai. Tetapi KPU tidak pada posisi, baik pada posisi pro maupun pada posisi kontra. Kita berada pada garis ketentuan aturan yang masih aktif dan yang ada. Nah, itu. Baik, kita kembali lagi ke Pak Mustafa Zakir masih terkait tema kita soal pro kontra, proporsional tertutup dan terbuka. Tadi sempat disampaikan oleh Pak Mustafa Zakir, ada walaupun PKS siap kiri kanan apa aja keputusannya, cuma tadi sempat disebut ada kekhawatiran kalaupun digunakan proporsional tertutup, ada kekhawatiran soal terbentuknya oligarki dalam partai. Itu gimana sih maksudnya? Maksudnya begini, kalau proporsional tertutup itu kan, kalau kita dekat sama pimpinan partai kan itu lebih enak. Jadi belum tentu juga dengan proporsional tertutup itu elit partai mampu menunjuk kadernya secara yang memilih kadernya yang memiliki kapasitas terbaik, belum tentu juga. Nah, ini yang ulun maksud oligarki di dalam internal partai politik. Jadi kalau seseorang seseorang sudah berada pada pimpinan puncak di suatu partai, maka otoritas itu penuh di tangan dia. Nah, jadi oligarki di internal partai terbentuk secara tidak langsung atau secara tidak sengaja, kemudian nepotismenya ada kemungkinan menguat juga. Kalau kita ada konflik-konflik dengan pimpinan partai, sebaik apapun kapasitas kita untuk menjadi anggota dewan, ya bisa jadi nggak kepilih. Itu yang saya maksud tadi. Nah, masih terkait itu, kalaupun nanti memang dikabulkan gugatan oleh MK dan menggunakan sistem proporsional tertutup, apakah kemungkinan ada kurangnya partisipasi kader-kader yang mungkin potensial untuk dicalonkan ini dalam mendukung kampanye atau sosialisasi dari partainya nanti? Mungkin dari PKS gimana nih? Yang pertama, kami masih ragu juga ini MK untuk bisa ngabulkan, karena kan MK kan nantangnya begini juga, kata MK, ayo ajukan dong bukti-bukti faktual yang bisa dianggap bahwa proporsional terbuka itu merugikan. Jadi sementara ini kan petitumnya yang disampaikan itu adalah bahwa yang melandasi pengajuan kawan-kawan yang mengajukan peninjauan ini adalah fakta-fakta merugikan secara filosofi. Nah, secara faktualnya enggak. Jadi itu belum bisa terbuktikan. Nah, jadi kami tadi masih pada posisi ya nggak yakin banget lah ini ya. Oke. Tapi kalaupun seumpama itu pun terjadi, maka yang harus menjadi PR bagi setiap partai politik, bagaimana menumbuhkan trust
di internal organisasi, di internal partai politik, kepada pengurus-pengurus yang diberikan wewenang untuk menunjuk. Nah, ini tidak mudah. Kalau misalnya proses kaderisasi di dalam sebuah partai politik itu baik, ini mungkin relatif mudah. Tetapi apa memang begitu seluruh partai politik? Kan enggak. Tidak ada jaminan, ya. Ya, jadi PR-nya itu sekali lagi diantaranya adalah membangun proses kaderisasi di dalam internal partai itu tidak mudah. Belum semua partai punya sistematika yang baik di dalam membangun proses kaderisasi. Nah, jadi kalau tertutup, nah itu PR-nya. Bisa nggak seluruh kader di internal partai itu percaya kepada pimpinan atau kepada badankah atau bidang yang membidangi proses pemilihan para CAD yang akan dipilih oleh partai.